bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Inilah contoh dari TK gak pernah diajari lagu nasional. Karena kalau saya lanjutkan nggak selesai-selesai, kita membela negara kita terus. Sementara itu, welcome back Di ke podcast Ayo Dulu di segmen Takwa, obrolan Batak dan orang Jawa. Bersama benar sekali Dery Purba dan Hawin Widyo. Widih, Hawin. Enggak. Tak terasa sudah 2 minggu kita tidak ketemu. Enggak, kita kan di tag ini kan belum tentu 2 minggu yang lalu. Benar. Kita sudah lama, udah setahun teman-teman kita nggak ketemu ya. Jadi kelamaan. Hari ini bisa dilihat dong tema kita. Sama kayak tadi ya, pembukaan kita yang 17 Agustus 1945. Itu berarti ada maknanya itu. Benar, kita ingin pergi ke Burkina Faso. Iya dong. Hari ini kita kebetulan pas kita tag syuting ini, Ya. kita di bulan kemerdekaan Der. Makanya kenapa kita pakai merah putih? Emang iya? Ya, betul sekali teman-teman. Makanya kita pakai merah putih. Merah, putih, hitam. Ini udah banyak debu benderanya. Gelasnya juga merah Merah putih. putih. Kita saking nasionalis sekali. Nasionalisnya. Lihat aja topinya. Indonesia, Jakarta. Wah, ini benar. Ibu kota Indonesia Dan ibu kota Jakarta. Merdeka. dulu. Loh, emang sekarang beda. Nusantara tuh. IKN maksudnya ya. Iya, inilah maksudnya teman-teman bahwa orang Solo yang menjadi manusia biasa agak lupa ya. Karena saya akan kembali untuk Menjadi manusia biasa. Kan dia yang mindahin dulu ya teman-teman ya. Ini kan. itu tetangga saya. Ya benar. Namanya Pak D. Pak D siapa Indro? Jadi gimana kita bahas apa ini Der? Karena sesuai dengan tema kita Iya, untuk kemerdekaan. maka kita hari ini akan membahas film. Masuk kan? Karena ada kemerdekaan itu bisa medianya ada di berbagai macam Benar. cara ya. Karena bisa di media film tentang film-film tentang perjuangan. Perjuangan. Salah satunya film yang lagi bahas, yang lagi diperbincangkan banyak di bulan ini. Apa itu? Di bulan ini sedang ramai film Odysseus. Ya, Odysseus. Kamu nonton nggak? Saya kebetulan tidak. Padahal itu film Christopher Nolan. Kamu tahu Christopher Nolan nggak sih? Christopher Nolan aku hafal, tahu. Karena Christopher Nolan itu sutradara trilogi Batman. Ya, betul. Prestige. Betul. The Prestige ya, Iya, betul. benar. Prestige, kemudian Interstellar. Tenet. Enggak. Tenet enggak? Enggak. Bukan. Ini. Yang paling terbaru Interstellar kemarin memang. Interstellar. Sama yang sekarang ini adalah Odysseus. Odysseus. Kenapa sih hubungan dengan 17 Agustus Odysseus? Emang Odysseus pernah menjajah Indonesia? Jadi kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan itu kan artinya tentang memperjuangkan. Odysseus itu juga film tentang perjuangan. Perjuangan apa nih? Hah? Perjuangan seorang laki-laki Yunani untuk memperebutkan harga diri. Oh, harga diri. Jadi dia perang ke Sparta, pergi ke pulau yang dihuni oleh Raja Sparta. Agak sangat nyambung sekali ya kita. Loh, sama dong. Iya. Sama dong kayak orang rakyat Indonesia untuk membela negaranya Iya, kembali iya. gitu. Melawan Karena penjajah ya. apa yang diambil Raja Sparta itu adalah konon katanya itu sosok putri cantik di Yunani. Ini lebih ke Dayang Sumbi udah sih kalau di Indonesia. Jadi kayak Roro Jonggrang. kayak ngerebut cewek gitu loh. Ah. Dia mempertahankan untuk ngerebut harga dirinya itu ya kita ambil harga diri lagi gitu. Sosok si cewek mata itu. dibalas mata. Iya dong, Iya, iya kan, benar, bener kan? benar. Karena memperjuangkan satu negara gitu. Negara dia lah ya, negara dia untuk direbut kembali. Betul. Kan itu kamu kalau pernah baca sejarah tentang perang Troya, kamu Woi, tahu perang Troya. Itu coba.
Troya itu yang ini kan pakai bambu panjang. Apa itu? Troya. Troya. Tahu Troya itu yang kuda bukan sih, Win? Ya betul, Kuda betul. kan? Ya, Kuda. jadi kenapa kadang perang Troya itu jadi semakin ikonik karena adanya patung kuda itu. Itu salah satu tekniknya si Odyssey. Wah, sama kayak Odysseus. di Indonesia juga ada yang sering menggeser kuda-kudanya. Catur itu. Oh iya, catur ya. Iya. Catur itu. Nah, Odyssey. jadi teknik apa? Patung kuda ini isinya. Jadi apa namanya? Untuk menembus pertahanan Troya ini susah, Der. Oke. Jadi prajuritnya si Odysseus ini mau nembus pertahanannya susah. Oke, spoiler alert ya berarti ini ya. Oh ya, spoiler alert buat Spoiler teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Soalnya kan torrent. Bukan, tidak menyerang di torrent, di bioskop terdekat ya. Di bioskop kesayangan Anda. Oke. Lanjut tadi, sampai mana tadi? Jadi Mau menembus pertahanan Troya itu susah Oke. karena dijaga TNI. Ya beda dong, TNI Tentara Nasional Odysseus berarti ya. Iya. Karena ya sangat susah ininya, temboknya itu susah dijaga, makanya Odysseus ini memutar otak gimana nih biar bisa tembus ke dalam gitu kan. Makanya dia buat kuda Troya. Makanya sekarang ada ini ya, diambil oleh hacker-hacker itu virus Trojan ya. Oh ya, itu berasal dari Troya itu berasal dari Madiun kayaknya. Oh, bukan ya? Untung Troya itu di sana di Yunani. Kalau di Jawa jadi patung kuda lumping. yang ada komputernya bukan kena virus tapi woltak kan. Untung juga nggak di Batak. Kenapa? Jadi patung babi. Bukannya malah masuk tapi dikasih makan ya kalau gitu ya. Terusnya itu. Jadi si Odysseus bikin kuda. Kudanya tuh diisi sama prajurit mereka. Oke. Terus kudanya ini seolah-olah buat persembahan sih untuk Raja Sparta. Ini Raja Spartan karena kuda itu dianalogikan adalah hadiah kan, betul. dari satu dewa yang sama lah mereka gitu kan. Ya, karena ya itu lambang kegagahan, kegagahan, kejantanan ya kan. Iya. Kuda Troya. Benar. Makanya ketika dia bikin kuda itu di dalamnya diisi prajurit. Jadi ketika si Raja Sparta dengan lugunya menerima dibawa masuk, akhirnya jam 12 malam mereka keluar. Ngambil sepatu. Bukan, kok ngambil sepatu? Ngambil sepatu. Oke. Jam 12 malam dia keluar. Ini aku tahu karena aku kan orang Medan ya, Le. Jadi kita sering ke perpustakaan membaca. Sebetulnya kan Odysseus itu ini kan puisi kan? Ya, puisi sastra kan? kuno lah. Sastra kuno, puisi yang ditulis oleh kan anda nonton dong. Oh ya, oke. Ya ditulis oleh orang Yunani. Jadi teman-teman, tolong briefingnya. Jadi teman-teman yang tahu tolong tulis di komentar ya. Siapa yang mengarang sastra Odysseus itu sendiri. Teman-teman yang tahu tolong ditulis di kolom komen ya. Karena ya sebagai seorang sastrawan ya saya sendiri ini ya. Anda sastrawan apa ya, mohon maaf? Saya sastrawan fiktif ya, karena saya sering membaca-baca. Katanya Odysseus ini, Hawin, banyak rintangan yang dihadapin oleh seorang Odysseus untuk kembali ya, ke tentu rumahnya. namanya seorang pejuang, bro. Ya, bener, namanya pejuang laki-laki itu kalau cuman lurus doang itu jalan tol Sudirman gitu, gak ada rintangannya. Mungkin sekarang kalau Odysseus di zaman sekarang di Indonesia dia gampang pulang. Kenapa tuh? Udah jalan tol di mana-mana, boy. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Enggak, tetap ada rintangannya kadang. Kenapa? Perizinannya Ya, susah. Kayak bangun gereja. Iya, saudara. Jadi katanya dia butuh waktu, di tulisan Yunani sih ada katanya Higrik Brik Prakruk gitu, ada sekitar 10 tahun ya. Ya, jadi 10 tahun. tahun tuh kira-kira 3 tahun perjalanan di apa namanya laut. Karena di laut kan banyak rintangannya itu. Kalau 7 tahun nggak pulang?
Bang Toyib namanya, bukan Odysseus. Itu tiap tahun dia nggak pulang. Iya, benar-benar. Jadi 10 tahun tuh kenapa dia nggak pulang? 3 tahun banyak mengalami rintangan di laut. Oke. Karena kan dari 10 kapal ternyata cuma satu kapal yang selamat, dia kapalnya si Odysseus itu. ini. Betul. Jadi ketahuan dia itu pemimpin yang mengorbankan anak buahnya ya. Nggak gitu Kan Anda konsepnya. Saya belum nonton. Nggak makanya gitu saya nanya. konsepnya. Yang Ah. namanya pejuang Ah. itu meskipun susah, Ah. kan tetap harus ngambil keputusan yang terbaik. Oke. Gitu. Bukan mengorbankan tapi lebih Kayak siapa tuh? Gak tahu ya. Oke. bukan mengorbankan tapi lebih ke yaitu keputusan terbaik yang bisa dia buat gitu. 10 tahun itu kan rintangannya banyak katanya, Win. Begitu juga dengan negara kita. Wis. Kan ada. Berarti ya 2 periode dong. Sekarang aja udah berat ntar aja ya. Jadi ada katanya perjalanannya itu melawan makhluk-makhluk mitologi. Beneran ada Cyclops. Itu Cyclops. karena saya lihat itu dari lukisan sih yang Cyclops ini yang mata satu ya. Karena saya seorang sastrawan ya, saya hanya ingin tahu aja dari sisi film seperti apa. Oh, iya, Apakah cerita itu beneran ada di film ya? Lawan Cyclops. Oh, ada. Jadi ada satu momen di mana spoiler lagi ya buat Ya, teman-teman yang belum spoiler. nonton ya. Ada satu lagi momen di mana ketika Odysseus itu lapar dia. Lapar. Betul, lapar. Yang namanya perjalanan jauh masa lapar? Masa nggak lapar? Masa lapar ya. Masa nggak lapar, makanya cari makan. Cari makan. Nah, dia mendarat di sebuah pulau. Loh, kok ada domba nih? Heeh. Ya, ternyata Enggak. Oh, domba ya. Oh, iya, pantesan Yunani soalnya. iya, banyak domba. Domba. Akhirnya dikejarlah domba itu. Oke. Tapi dombanya malah menuntun ke sebuah gua. Wah, domba yang tersesat berarti ya. Iya kan? Iya, betul. Dombanya tersesat. Tapi dia langsung ke sebuah gua. Heeh. Nah, ternyata sebuah gua itu dihuni oleh seorang Cyclops. Wah, tak kira pas domba tersesat ngarahin ke gua, ketemunya bukan Cyclops. Apa tuh? Juru selamat. Oh, jadi Cyclops. Mereka mengalahkan Cyclops. Mengalahkan Cyclops. Tahu nggak dengan cara apa? Dengan cara Dengan cara simpel sih, ditusuk matanya itu. langsung buta. Langsung buta karena Kan matanya cuma satu. ya. Coba Cyclops matanya 2, dia masih bisa gini tuh. Oke, Cyclops kita Gitu. selesai nih. Setelah Cyclops di buku yang saya baca, The History of Odysseus itu, dia katanya ada juga di perjalanan laut lawan ini kuntilanak, bukan? Bukan. Duyung. Nggak ada. Duyung. Bukan duyung. Bukan duyung. Siren. Siren. Nah, kamu tahu Siren nggak sih? Ambulan kan? Bukan. Oh, iya. Artis. Siren Siren Sungkar. Bukan lawan, malah Iya. dijajak foto bareng dia. Siren. Itu kan katanya legenda Siren ini udah di mana-mana dari pelaut ya, Win ya. Betul, Bahwa betul. Siren ya mungkin di Odysseus itu Siren, tapi mungkin di kita itu Putri Duyung lah, bisa dibilang seperti itu ya. Ya setengah setengah wanita, setengah Ikan. Ikan ya. Lele bukan sih ikannya. Setengah ikan yang memancing pelaut-pelaut untuk bunuh diri. Bunuh diri. Karena terjebak dengan nyanyiannya. Pasti nyanyiannya salah satunya gini, pinjolmu lunas ke. Bukan. Panas. Bukan, lebih ke Mars Perindo kayaknya. Jadi aku lihat Makanya cuplikannya. namanya Odyssey, karena kan di situ ada banyak nyanyian. Nyanyi. Oh, Odyssey itu artinya nyanyian. Enggak, apalagi pas nyanyian depannya Mas Anang. Ya, Jadinya Odyssey Indonesian Idol. Oh alah, Odyssey, Indonesian Idol, anak audisi. itu. Walah, ya. Sekarang sudah make sense semuanya. Briefing kita tadi Ya, ya. sudah make sense saya. Enggak, jadi kembali lagi ke Siren tadi. Oke. Nah, ada satu lagi. Odyssey ini kan terkenal cerdas ya, Der ya. Odyssey ini. Jadi seorang pejuang yang gagah berani tapi juga menonjolkan kepintarannya. Oke. Nah, kenapa dia satu-satunya orang yang bisa mendengar siren Heeh. dan tidak terperangkap karena dia aslinya tuh cerdik. Oke. Dia pengen lewat dalam suatu lintasan yang Heeh. dilewati oleh siren, tapi biar dia nggak terperangkap nyanyiannya, dia diikat di tiang. Ya, heeh. Nah, makanya dia tetap denger nyanyiannya tapi nggak bunuh diri. Oke. Maksudnya nggak Terpengaruh. terpengaruh oleh Karena nyanyiannya. Timnya yang lain itu disumpel pakai lilin kan. Iya, di betul. kepalanya. Terus apa hasil dari dia diikat di
tiang kapal itu buat. Nah, akhirnya dia satu-satunya orang yang bisa dengarkan suara siren gitu, doang sih gitu doang sebenarnya. kan. Gak penting sekali ya sebenarnya ya, tapi ya itulah kenapa saking cerdiknya, saking keponya si Odyssey ini, si Odysseus ini akhirnya dia mencetuskan untuk strategi itu tadi gitu. Di situ dia juga ada perjalanan kan kembali nih untuk ke istrinya kan. Betul. Ke istrinya yang di mana sih rumahnya sebenarnya ini? Negara Ithaka namanya. Ithaka. Taka samina minasa kalewa. Beda ya. Ada jadi dia balik. negara. Dia punya anak kan? Ya ada anak. Anaknya siapa namanya itu? Tembulan. bukan anaknya, Telemakus. Oh, Telemakus. Betul. Jadi ketika ditinggalkan si Odysseus, negaranya jadi porak-poranda karena berarti jangan-jangan pakar telematika, Telemakus itu ya. Roy Suryo anaknya. Penemu telepon. Siapa? Marketing. Oke, selesai lah ya di Odysseus ini. Akhirnya intinya dia balik. Intinya setelah mengalami perjuangan yang panjang dan gak mudah, akhirnya dia bisa kembali ke keluarganya bersama si istrinya. Karena satu-satunya hal yang bisa bikin dia bertahan itu adalah istrinya. Karena dia ingin kembali bersama sang istri tercinta. Begitu juga dengan ini ya, berarti ya di 17 Agustus ini bisa kita lihat itu mungkin para pejuang kemerdekaan dulu. Betul, kan? Betul. Pahlawan-pahlawan yang rela berjuang. Widih, ngeri. Kita kembali ke pelajaran sejarah. Ya, berjuang sampai kita merdeka biar bisa keluarganya menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Emang udah nikmati sekarang? Emang kamu udah merdeka sekarang? Ya, merdeka sih belum merdeka banget ya. Merdeka cuma nggak dijajah lagi sih sama Cyclops gitu, nggak ada ya. Gitu. Tapi sekarang dijajah sama istri saya sendiri. Yang kedua, ya, itu. Di bulan ini ada film apa lagi? Oh ya, kalau ngomongin film ya, ternyata ada satu film lagi yang tentang nasionalis juga. Oh jangan, belum yang itu sekarang. Enggak, tetap nasionalis ini. Apa tuh? Karena kan nasionalis kita terbentuk dari warna simbol merah dan putih ya kan. Bagus briefing. Ya kan? Briefing Anda bagus. Merah dan putih, terus simbolis juga dengan pahlawan. Oke. Kan dulu kita pas namanya perjuangan perdekaan kan kita diajari nama-nama pahlawan. Ya, kan ada pahlawan. Coba dulu sebelum ini. Jenderal Ahmad Yani. Coba kan 5 gitu nama kan, pahlawan. Slamet Riyadi gitu kan, Bung Karno kan banyak banget kan. Baru tiga. ya intinya itu. Bisa dilihat di buku sejarah atau RPUL gitu kan. Ada nama-nama pahlawan. Kan di sini kebetulan di bulan ini juga ada film tentang pahlawan. Tapi pahlawannya dari luar negeri. Dari ini kan, dari Queen. Dari Queen Amerika, pahlawannya bernama Peter Parker. Emang kamu tahu siapa itu Peter Parker? Oh iya. Aduh, aku kena ini mantra Dokter Strange. Iya, aku nggak kenal soalnya itu. Peter siapa Parker itu tuh kayaknya ini deh, Spider-Man. Jadi di bulan ini ada juga kamu udah nonton Spider-Man ya? Sudah, kalau ini kita bisa berdiskusi. Oh iya, karena yang tadi kamu belum nonton ya? Belum, makanya siapa sih Odysseus itu? Kayak saya kirain Odysseus itu orang Batak, Le. Kenapa? Kalau Odysseus itu misalnya ke Medan namanya bukan Odysseus. Jadi siapa tuh? Dionysius Raja Gugu. Itu namanya. Kalau di Jawa beda lagi. Siapa namanya? Mang Odi. Kok jauh? Oh ya Mang Odi. Ya benar. Oke. Oh, kembali ke Spider-Man. Bulan ini ada Spider-Man. Aku kemarin pas nonton Spider-Man tuh ini karena kan itu tayang di hari Rabu ya. Iya. Aku tuh kayak harus hari pertama. Oke. Karena anaknya terlalu hype abis ya. Film banget benar. Karena teman-teman yang belum tahu, Hawin ini dulu zaman mudanya itu apa itu tadi? Sebentar ya, maaf jatuh. Kok sampai di sini sih? Hawin itu masa mudanya dulu adalah seorang review film kan. Kamu punya blogspot, ya kan? Iya. Catatan Hawin Video. Enggak. Ya intinya aku dulu tuh suka nulis tentang film. Karena aku saking cintanya dengan nonton film aja sih. Okay. Waktu itu karena nganggur aja sebenarnya. Jadi kayak nonton film adalah hal yang buat aku untuk stress release gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang nih, sampai bahkan di perantauan aku pokoknya kalau apapun harus nonton film yang hype. Saya hari pertama. Biasanya kan dirimu dulu pernah sering ngasih film yang berkode. Iya kan?
Kok ya mungkin kodenya yang ini ada film bagus Le apa Oh, yang ordernya dari Jepang gitu. saya nggak tahu ya teman-teman ya, itu pokoknya Alif sering memberikan saya film berkode dulu Kebetulan lah, saya juga ngambilnya itu dari Harisnya Derry. ya. Spider-Man itu apa yang bisa kita sangkut pautkan dengan 17-an? Tentang perjuangan juga, Der, karena kan Ya. seorang Peter Parker itu dia memperjuangkan Spoiler alert juga ya teman-teman ya. Oh ya, spoiler alert. Tapi masa belum ada yang nonton Spider-Man sih? Udah sih, harusnya udah sih. Harusnya Karena udah, ya. waktu tayang ini kayaknya Spider-Man yang sekarang udah Welcome Back Home sekarang judulnya, bukan Brand New Day. Oh iya iya iya. Ah, gimana? Spider-Man sekarang itu ya memperjuangkan kan, intinya lagi-lagi tentang Perjuangan. perjuangan tentang wanita ya lagi-lagi. Iya. Ya. Kenapa sih harus tentang perempuan terus, Der? Karena Odysseus perempuan, Iya, Peter Spider-Man Parker juga perempuan. Karena mereka normal. Betul Bener sekali. kan? Kalau nggak sekali, ya. normal baru memperjuangkannya Betul. mungkin itulah. Karena ya mungkin perempuan yang sangat dicintainya, Benar. yang sangat worth to fighting for gitu Wah, ibaratnya. apakah Anda sudah menemukan seseorang Beda topik ya, Iya, kita iya, iya. ngomongin tentang Peter Parker dulu. Peter Jadi Parker. gimana filmnya, Der? Kalau menurutku Spider-Man Brand New Day di sini hari yang baru, ya kan? Iya dong, ya kan, hari yang baru itu. Itu cuma terjemahan aja ya, tolong ya. Itu cuma terjemahan saja. Peter Parker ini bisa dibilang dia ini memulai hidupnya yang baru. Namun dia tidak Menikah dong berarti. tidak itu brand new wedding. Brand hari doang yang baru. Dia itu kan bisa dibilang ingin memulai hidupnya yang baru tanpa mengganggu orang-orang yang tahu dulu dia itu apa. Oh, emang Iya kan? ada yang tahu? Sekarang sih enggak sih, enggak tahu sih sekarang sih kan. Jadi bisa dilihat bagaimana Peter Parker ini memperjuangkan untuk melindungi orang-orang sekitarnya. Iya, ya dengan kan? mengorbankan perasaannya sendiri ya. Bener. Padahal seharusnya kalau dia dikenal itu udah kayak selebritis gitu loh ya. Anjir, manusia laba-laba. Iya, manusia Gitu. laba-laba. Spider-Man, foto dulu lah. Foto dulu. Sekarang malah justru dengan menyembunyikan identitasnya dia melindungi orang-orang Benar. yang disayanginya gitu Iya. ya, Der ya. Yang paling berkesan apa Ber, pas nonton Brand New Day adalah Spider-Man? Spider-Man pada saat dia mandi. Pas sama si Black Widow Iya, ya. sama Black Widow. Tapi ngomong-ngomong serangga ketemu serangga loh. Iya, makanya kan Spider-Man ketemu Black Black Widow, Widow ya. di dalam kolam. Dalam kolam. Mati harusnya. Makanya kan dalam kolam. Makanya saya ngerasa di situ bisa dibilang lucu aja momennya. Ketemunya dalam kolam, terus mereka bertanya hal yang mereka berdua nggak tahu juga. Karena yang tanya kan VMAX. Iya benar benar. Dari Ternyata VMAX. salah paham ya. Iya, salah paham, ternyata salah paham. Buat Tap- gimana? Buat apa tadi? Sorry silakan. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton di bioskop kalau masih ada. Kalau masih ada. Enggak. Karena sutradara kita ini sebenarnya sekarang sedang ini nutupin ini aja sih prompter nggak kelihatan. Enggak sebenarnya toh yang dari kita bisa ambil dari film Spider-Man juga Ah. itu kan sebenarnya musuh terbesarnya itu bukan penjahat gitu karena ternyata penjahat tuh Oh iya, gampang banget Ya, dikalahin, gitu iya, loh iya. kayak siapa itu Scorpion, Scorpion. lah gitu kan. Tombstone. Tombstone yang mana ya? Gimana sih? Yang awal yang itu yang Tombstone. Yang mana? Yang awal-awal ditalahin sama dia. Oh yang kepalanya kotak ya? Ya, Oh, mirip itu kepala kota. Tombstone. Tombstone tuh bukan artinya ini ya kuburan ya? Iya benar itu kuburan Tombstone namanya kuburan. Oh gitu. Ya saya sebagai ya tau lah ya sebagai Oh, kritikus. Marvelholic ya? Iya Marvelholic banget Oh, berarti saya. udah sampai selesai gak tuh? Enggak. Karena katanya nggak penting katanya gitu ya. Makanya enggak. Udahlah nggak usah lah nonton sampai selesai. Yang namanya Marvel itu tungguin sampai selesai. Iya sih kalau gitu. Dulu iya. Sekarang saya lebih memilih lihat di TikTok aja itu ya. Bisa dilihat kalau Spider-Man itu kan di Amerika win ya. Nah, coba bayangin sekarang kita membayangkan Spider-Man kita berandai-andai adalah orang Indonesia. Ya kan? Dia itu hanya bisa di Jakarta. Ya karena gedungnya tinggi ya. Ya karena gunung tinggi-tinggi. Coba kalau di Medan ya kan. Pas dia skip ya kan ke tiang lampu. Wah, tiang lampunya dicuri orang. Jembatan besinya kan. Tahu-tahu besinya udah nggak ada. Itu kalau di Medan dia tidak bisa. Kan ada yang tinggi tuh. Apa tuh? Gunung apa tuh? Gunung Sinabung. Sinabung. Nggak ada orang di situ aja diselamatin sama dia. Dari asap ini asap. Asap kayaknya terlalu tidak bisa Oh, tidak dia bisa, karena dia tidak kan bisa. fokusnya Spider-Man ada menolong ini kan friendly neighborhood.
ya kan? Padahal tetangganya di sana nggak ada tetangganya. Hanya menyelamatkan tetangganya dewe daerah situ. Makanya bisa kita lihat Spider-Man ini fokusnya untuk menolong rakyat kecil. Kalau di Indonesia sih pejabat mungkin ya. Emang pejabat kita friendly naik gimana? Ya mungkin pejabat kita itu Enggak gini, kalau Spider-Man kan manusia laba-laba. Ya. Kalau di sini kan tadi habisnya tikus rakyat. Apa? Kok nggak denger tadi habis misi tikus rakyat? Ya kan sama-sama serangga. ya bukan. Tikus itu mamalia. Ada IPS-nya jelek. IPA-nya juga. Tadi nyanyi 17 Agustus nggak hafal. Iya. Sekarang nyebut tikus itu serangga. Tolonglah. Tapi ya sama-sama menolong lah ya. Nolong sama rakyat kecil ya. Tikus itu menolong kucing buat dimakan. Ya ini tapi yang buat aku berkesan di film Spider-Man itu yaitu tadi yang aku belum selesai cerita kan tentang ternyata musuh terbesarnya itu bukan penjahat-penjahat. Karena kan ya itu buat Spider-Man sendiri kan ala-ala gampang gitu loh. Tapi ternyata yang bikin dia justru patah itu adalah tidak dianggap oleh perempuan yang disukainya. Kayak bayangin aja Den. Iya. Dia pas dia ngomong kalau ternyata itu Peter Parker tapi dibalas dengan I don't love you. When I was a young boy, I don't love you like I did yesterday. Makanya aku waktu dirimu nge-WhatsApp spoiler dikit dong aku bilang gitu kan. Dirimu kan bilang My Chemical Romance apa ini aku lihat ternyata momennya pada saat I Don't Love You itu harusnya keluar MCR sih benar. Tiba-tiba langsung emo ya. Iya langsung emo. Si MJ-nya langsung emo ya gitu. Jadi aku yang paling berkesan tuh di situ. Benar-benar ya. bagaimana memperjuangkan Peter Parker itu kan sendirian di dunia ini kan. Kayak aku dong. Buat teman-teman yang masih single 25 tahun ke atas. Aku juga sendirian kan di Jakarta. Iya, di Jakarta sendirian, bener. Cuman aku bukan superhero sih. Tapi kan aku superhero sih, tapi berarti kan tapi Super saya. Oh, super saya. Selesai Spider-Man ya. Spider-Man sudah. Ini bisa gak sih bridging-nya yang mulus? Kalau selesai gak bisa dibilang. Iya. Kan namanya bridging-nya yang mulus. Dengan berakhirnya Spider-Man, kita akan melihat bagaimana film-film di Indonesia ini berkembang juga, Win. Kan ini animasinya bagus nih Spider-Man, ya kan? Oh iya benar. Mantap kan bridging ya. Mantap kan bridging bukan? CGI ya. Iya, CGI-nya bagus ya kan. Efek-efeknya luar biasa. Ya karena dia di Hollywood, coy. Iya, elah, Win. Indonesia juga mampu, coy. Jumbo. Keren. Tapi kan Jumbo bukan tentang perjuangan kan? Perjuangan lah. Apa Anak-anak itu? memperjuangkan. Saya belum nonton sih. Cuma aku lihat Jumbo adalah film bisa dibilang salah satu film terbaik yang pernah terlaris juga dari nomor 2 juga. katanya sekarang. Di bawah agak lain ya. Betul. Shout out to Mas Rian Andriandi. Ya, betul. Saudaranya ya. Saudaranya luar biasa. Tapi nggak kalah sama Mas Rian, ada kok Indonesia juga dengan budget yang luar biasa, Win. Film animasi juga. Film animasi, apa itu? ya kan? Dengan budget berapa tadi ya? 6,3 miliar. Iya, mungkin. 6,3 miliar. Film apa sih? Nanya film apa? Makanya aku nanya kamu. 2025. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh, aku tahu. Apa tuh? Kayaknya sama dengan warna ini ya. Benar sekali. Sama dengan warna ini. One for all. One for all. Dengan budget miliaran. Ini ya, apa namanya? Jangan lanjut. Iya. Tidak, cukup dulu. Tidak lanjut. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, mungkin yang udah nonton karena penontonnya juga lumayan, Win. Berapa tuh? 100. Total di bioskop 100 langsung ditarik kembali. Dengan budget 6 miliar tadi ya? Ya katanya estimasinya sih mungkin kalau kita salah tolong di ini ya 6 miliaran katanya. Tapi kalau nggak salah itu juga ditayangin di bulan-bulan kemerdekaan. Ya, karena juga untuk memperingati hari kemerdekaan ya. Dan juga untuk pencucian. Apa tuh pencucian apa tuh? Enggak sih, enggak jadi sih. Coba teman-teman penonton kita nyebut teman-teman apa sih? Sobat takwa. Janganlah yang lebih caci.
Takwawers. Takwawers. Takwalisius. Apa lagi? Ya udah coba teman-teman yang punya ide apa sebutan untuk teman-teman Ya. coba tulis di kolom komen ya. Takwania. Jadi Bisa nggak sih jangan sesuai umur gitu? Ada tuh alay sekali. Takwa. Kita sementara panggil teman-teman takwa ya. Ya, teman-teman takwa. Jadi kalau udah nonton itu namanya All for One. One for all. One for all. One for all. Kalau all for one itu ya pejabat karena kan semuanya dirangkap. Iya. Saya tidak ikutan. Kok saya sendiri? Tolong bisa disapuin dong. All for One sama One for All itu sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi bukan di film, tapi di manga. Apa tuh? My Hero Academia. Oh, tentang apa? Itu tentang superhero. Mm-mm. Tapi dia itu bagaimana kekuatan satu untuk semua, semua untuk satu, koperasi. One for all for one, itu koperasi. Untung one for all itu tayang tahun kemarin ya. Karena kan apa namanya dia tuh kayak kalau nggak salah ceritanya tentang benderanya hilang. Benderanya hilang. Lagian ngapain bendera hilang dicari ya? Iya makanya tinggal beli. Nggak beli di warung Madura gitu loh. 20.000 juga dapat itu bendera. Makanya untung tahunnya di tahun kemarin. Ya, kalau tahun ini? Tahun ini dia bukan nyari bendera. Nyari apa? Keadilan. Iya. Dan dia tuh filmnya One for All tuh kalau nggak salah menyelusuri hutan, menembus mencari, bukit, ada komodo, berenang di sungai, benar. gitu. Untuk juga tuh settingnya tahun kemarin gitu. Sekarang tuh pasti ada momen-momen di mana pas dia di hutan gitu ketemu koperasi. Loh, sama-sama merah putih yang udah pakai ini gitu kan. Karena teman-teman yang belum tahu kemarin itu ada berita ya. Berita apa tuh? Di Gunung Ciremai. Di mana sih Gunung Ciremai tuh? Jawa Barat. Oh ya. Jawa Barat itu. Soalnya Ciremai. Ya, Ciremai. Kalau Solo ya kan. Surakarta maksudmu. Ya. Kan Sudartono, Sumarjo itu orang Jawa kan? Ada yang Jawa Barat, Siapa? Sumedang. Tahu ya. Jadi di Gunung Ciremai itu teman-teman kita kemarin syukurnya dibangun Kopdes. Satu-satunya di Gunung Ciremai. Bangunnya di tengah gunung. Di tengah gunung, tidak ada masyarakat, tidak ada pendaki yang lewat, pas di tengah gunung. Siapa tahu customer-nya kera? Loh, Kopdes kan untuk semuanya. Koperasi itu menjual semuanya untuk mengikuti makhluk Siapa hidup. tahu customernya kera. Itu siapa kera sakti di situ. Beli apa kera? Beli pisang. Gimana sih? Iya, tapi terus kenapa Kopdes di Ciremai itu kayak apa? Kenapa? Emang itu viral? Viral karena dibangunnya di tengah hutan dan tidak ada apa-apa di sana. Oh gitu. Mungkin ya ini mungkin ya pendapat saya sih kenapa dibangun di situ karena orang-orang pembangun Kopdes sudah punya side plan ke depannya. Oh, apa tuh? Bahwa di situ akan dibangun klaster. Iya dong. Di tengah-tengah gunung. Gunung bener. Tapi lucu sih, kenapa nggak dibangun infrastruktur dulu, tapi justru Kopdesnya dulu gitu. Nah, tapi aku ada teori, Win. Apa ini? Dengan dirimu tahulah bahwa presiden kita dulu waktu pemilihan itu gencar-gencarnya bahwa akan ada perang. Oh, Ya kan? ya. Kejadian perang kemarin. Perang apa tuh? Perang Iran, perang Ukraina, Oh, ya kan? Perang ini ya Israel, isu global ya. Nah, isu global. Pak Prabowo bilang tuh. Keren, Bapak Prabowo keren sekali. Syarat luar biasa. Cukup satu periode. Ini aku yakin editor masih tit. Editor kita ketawa-ketawa di belakang. Sudah dinaikin, ya kan? Wah, diperpanjang lagi sama kita kan. Jadi aku akan mungkin sekarang banyak orang mempertawakan Kopdes, Min. Oh ya. Karena dibangun di tempat-tempat yang aneh gitu kan. Ya kan, kita nggak tahu kan. Ya tapi mungkin mereka melihat 10-20 tahun lagi bahwa kita bakal ngomong podcast lagi nih 10 tahun lagi kan. Kita ngomong, untung ya ada Kopdes. Oh, kenapa emang? Kenapa ada untung? Ya nggak tahu kan 10 tahun lagi. Kan tunggu jawabannya 10-20 tahun lagi. Itu maksudku. Aduh. Tapi Kopdes kayak ini apa dulu yang apa?
Yang dulu sempat tren ada viral apa namanya es krim yang sering dibangun di mana-mana Kepal. gitu kan. Es krim Es krim opo? apa sih? Mixu. Oh, Mixu, Itu kan ya. kayak semuanya ruko Ya, kosong ada dibangun Mixu, gitu ya. kan langsung semuanya Ya, mungkin benar-benar. sama kayak ini Kopdar meniru strategi marketingnya Mixu. Mixu. Jadi semuanya dibangun aja dulu. Tapi ingat Mixu itu udah gede duluan di Hong Kong, China. Nah, Kopdar juga udah gede. Ya, ini gede tok di sini, gede tok. Iya. Gede tok. Cuma Kopdes bagus. Ya, Bagus ya. Bagus ya. Kembali lagi ke tadi Tema ini deh, film. Film One for All. Tadi konklusinya sampai mana tadi? Oh ya. Pencarian bendera. Jadi kamu nonton nggak tuh One for All? Bukan kamu nonton, cuma kemarin mungkin One for All saingannya ini film-film yang lain. Jumbo kayaknya saingannya dulu. Enggak My Hero. Kok My Hero? Oh iya. Iya kan, saingannya Jumbo ya. Jumbo. Enggak, Jumbo dulu baru One for All deh. Apa barengan ya? Nggak apa-apa, meskipun One for All tayang nih, cuma Jumbo udah ditarik, aku tetap nonton Jumbo. Gitu maksudku. Terus. Iya kan, One for All. Jadi sebenarnya niatnya bagus. One for All, ya kan? Cuma tahu nggak? Eksekusinya ya. Ya, eksekusinya. mungkin kurang ya karena kan budgetnya lumayan tinggi ya untuk seorang untuk sebuah film gitu Bener. yang ingin Niat besar tenaga kurang. Nah, itu aslinya film itu maksudnya. Niat besar tenaga kurang. Nah, itu One for All. betul. Setelah di 17 itu kan nonton nih. Kan nggak mungkin kita nonton terus tuh 17 Agustus. Ya kan? Bener kan? Kita nggak mungkin nonton terus 17 Agustus. Masa 17 Agustus kita nonton Spider-Man Odysseus, kan kita memberikan uang ke luar negeri. Oh iya, Sedikit. betul. Tapi Tapi kan kan tetap ini kena pajak juga deh. iya pajak. Makanya pasti ada kegiatan-kegiatan lah yang lain yang kita lakukan. Oh, kalau aku sih memaknai kemerdekaan tuh ya salah satunya biasanya pas kemerdekaan tuh selalu muncul film-film tentang kemerdekaan ya. Ya. Terus selain itu juga kadang kan kemerdekaan juga diwarnai dengan nah, kalau sekarang tuh udah mulai nih kalau mungkin bulan-bulan Agustus awal tuh kayaknya semua orang udah mulai kerja bakti Iya, kerja untuk bakti, menghias benar. apa namanya Gapura, gitu ya. benar. Gapuranya mungkin anggarannya 5 triliun juga Iya, ya. bentar lagi bakal ada sih gapura anggaran segitu bakal ada. Coba nggak Ya. tahu nih. Kalau kamu memaknai kemerdekaan sendiri itu gimana dari menurut kamu dari merdeka itu Saya sebagai seperti seorang apa sih? sastrawan ya, ini merdeka itu adalah lepas dari genggaman. Genggaman dari siapa tuh? Istri. Istrinya dari Jadi merdeka itu adalah bagaimana kita lepas dari sesuatu yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa maju ke depan. Oh, karena ada portal. Iya. Nah, itu sebenarnya penjajah itu. Jalanan di portal tapi harus mintai duit. Nah, itu penjajah juga tuh di negara sendiri. Masa di portal harus dibuka dulu harus ada duit. Oh, tapi pas kemerdekaan gitu kan. Dulu. Kamu pas masa kecil tuh kamu sering lomba-lomba gitu enggak sih? Memaknai kemerdekaan tuh kamu pernah ngikutin lomba-lomba gitu enggak ya? Enggak. ada. Kan dulu pas kecil kamu masih di Medan. Di Medan ya? Medan, Belum di merantau Medan. ya? Belum, masih Kamu kecil. merantau berapa sih? Aku merantau umur 19. Berarti pas lulus SMA ya? Pas lulus SMA Oh, itu berarti kamu SMA ke belakang Nah, itu di Medan. di Kabanjahe. Nah, itu pas kemerdekaan tuh suasana di sana tuh gimana sih? Apa sama atau Beda, kita itu berburu babi hutan. bukan. Jadi di tempat saya itu ini yang khasnya di 17 Agustus adalah anak sekolah ada pawai drum. di sini juga ada pawai. Pawai tapi kita marching band. Oh ya, Jadi- sama sih dia sebenarnya. Tiap sekolah itu akan membuat ikut pawai. Lagunya Lagunya Tulo ada lagu daerah, lagu kebangsaan, Maju Tak Gencar. Berarti Anda nggak ikut pawai kayaknya ya. Ikut. Tadi aja lagunya ada salah ya. Lagunya ada tadi Karena nggak lagu lupa 17 ada. Agustus belum dimasukin ke playlist dulu. Iya. Maju Tak Gentar, ya kan? Terus Membela lagu yang salah. nasional. Oh ya. Membela yang salah itu Oh ya, yang benar. tahun ini mungkin banyak ya. Oh ya. Jadi- Saya nggak nyapuin ya gitu. terus. Jadi pawai antar sekolah yang disuruh untuk
tanding satu sama lain. Berarti setiap sekolah mengirimkan grupnya ya. Benar, grupnya grupnya untuk ditandingan. Jadi berarti tanding marching band gitu. Iya, tanding marching band, jurinya itu ntar bupati. Nah, gitu ada. Kose. Kalau tanding break dance gitu kan, yang satu jeret, yang satu jeret gitu. Marching band satu jeret gitu. Ini juga jeret gitu. Jadi kalau marching band itu tandingnya adalah gini, Win. Jadi marching band itu akan ada buat lagu misalnya Cucarowo ada buntute. Iya ada. Cucarowo lagu Jawa. Iya. Cucarowo lagu Jawa. Jadi lagu Batak lah. Cucarowo deng 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 itu kan ditandingkan nih, dinilai tuh. Terus ada lagi mayoret. Mayoret tuh yang muter-muter itu. Iya, yang ya. Muter-muter. Mereka itu akan ada 4 mayoret atau 5 itu akan melakukan penghormatan kepada pemimpin upacara. Jadi penghormatannya bukan penghormatan tet gitu loh. Jadi ada kayak teret. Nah, sekarang pertanyaanku dulu, kamu kebagian megang apa semua? Saya senar. Senar saya bukan mayoret saya. Senar. Saya mau kebagian bawa senar. Senar untuk itulah. Enggak, Oke, marching band aja. Masa lomba-lomba kayak panjat pinang gitu-gitu gak ada? Ada panjat pinang, cuma sama panjat pinang, cuma kita itu untuk orang dewasa dulu. Oh, kamu pernah ikut? Enggak. Ribet. Kenapa, kan tinggal nanjak doang? Oli. Ya dulu tuh kayaknya kalau nggak salah di tempatku juga deh, lomba-lomba kayak gitu justru serunya tuh yang kayak panjat pinang, terus ngambil koin dalam semangka gitu kan, juga dilumuri oli, yang justru serunya tuh olinya itu. Kirain ngambil koin pakai pantat. Aku bayanginnya nggak bisa sih. Aku bayanginnya nggak bisa. Dirimu pernah nggak ingat nggak kalau dulu ada lowongan pekerjaan gitu kan, nyamputin paku kayak gitu kan, gaji 20 juta sebulan gitu kan. Mau dong nyamputin paku tapi pakai pantat. Sekarang tolong, itu di mana lowongan pekerjaannya ya? Industri ekonomi we need that gitu. Iya, nyamputin paku pakai pantat 20 juta seminggu katanya gitu. Tapi aku dulu juga gitu, menikmati masa-masa pas kecil ya. Nyambut paku pakai Pas kecil tuh dulu aku juga sangat aktif nih untuk ngikutin lomba-lomba gitu ya, karena kan kampungku tuh termasuk perumahannya kecil gitu kan. Kenapa dilepas ini? Anda sudah tidak cinta Indonesia ya? Bukan, Indonesia capek. Jadi saya taruh di sini Indonesianya, saya mah enggak. Gitu. Kira ada nih gestur untuk menurunkan Indonesia. Bukan, ini Indonesia capek, Ibu Pertiwi lelah, jadi iniin dulu. Ya. Gimana dulu? Tadi saya mana tadi? Oh ya, dulu waktu kecil itu aku sering ikut lomba karena kan emang kampungku kecil. Jadi orang-orangnya tuh ya itu aja gitu. Jadi kayak teman-teman nongkrongan gitu. Nah, seru ikut memasukkan pensil dalam botol. Makan kerupuk sama panjat pinang. Ini enggak ada komedinya, ini aku serius. Enggak semuanya harus lucu. Enggak semuanya harus lucu. Soalnya meskipun kita podcast takwa, tapi juga ada edukasinya gitu, ada sense untuk nostalgia masa kecil gitu. Enggak semuanya harus lucu. Soalnya kan kalau dirimu bilang kan apa tadi? Masukin belut dalam botol ya kan? Makan kerupuk. Lah makan kerupuk ini ngapain makan kerupuk? Kerupuknya diapain maksudku? Kalau di Jawa, kalau di Medan kerupuknya digantung. Iya sama makan. Sama. Digantung. Nah kalau makan itu makan nasi padang gitu ya. Nasi padang sama kerupuk. Makanya kalau di tempatku memang ada juga seperti itu. Makan kerupuk terus apa lagi? Ini apa yang semangka ada koin dicabut. kan nggak semua harus lucu, tapi dicabut pakai mulut. Tapi tidak 20 juta seminggu, karena yang 20 juta seminggu pakai aduh capek aku. Buat teman-teman kalau emang ini intinya gini, untung lomba-lomba dulu tuh lomba-lomba kayak gitu tuh dulu. Kalau sekarang mungkin beda ya konteksnya ya. Panjat pinang jadi panjat sosial. Iya, waduh. Makan terus kerupuk jadi makan temen. Oke. Masukkan pensi dalam botol jadi masukin masukkan
keluarga dalam pemerintahan. Oh iya iya. Ini kan disensor gak lucu sih. Iya. Ya. Nggak, ini nggak disensor sih yang ini. Nggak disensor. Oke. Kalau sekarang gimana, Win? Sekarang kan kita perantauan ini kan. Aku sebagai bapak-bapak komplek merasakan bahwa permainan agak bergeser nih sekarang, lebih ke digital. Karena kita ya waktu kecil kan kita merasakan mungkin zaman-zaman emas yang belum memegang gadget ya. Jadi kayak lomba-lomba yang terasa Fisik, aktivitas luar fisik secara fisik itu kayak terasa menyenangkan gitu karena nggak terpaku dengan gadget. Karena kalau sekarang ini kalau di tempat saya ya teman-teman ya sekarang itu pertandingan PS. No, tapi gamenya juga makan kerupuk. Bener lagi, masukkan pensil dalam botol. Masukkan pensil dalam botol lalu PS. Iya. Sama aja dong ya. Cuman beda doang. Iya. Bener. Ay, bener lagi, bagus lagi tuh. Bener. Klip kita bagus sih, dapat satu klip bagus banget ini. Kenapa jadi gimana? PS gimana gamenya apa? Gamenya itu PS itu kebetulan sekarang ya sesuai sekarang lah ya. PS berapa sih sekarang? PS5. Oh, PS5. Jadi PS5 ya. Itu gamenya adalah Walking the Pole. Apa iku? Panjat pinang. Jadi itu nggak serius. Jadi di komplek kamu sekarang ada pertandingan PS. PS. Ya, jadi itu pertandingannya ini biasanya Winning Eleven. Oh, sepak bola. Ya, itu kan sama kayak FIFA lah. Benar, iya kan. Sepak bola FIFA apa bedanya sama Winning Eleven? Maksudnya pertandingan yang standar ya. Iya, standar. Nanti kayak cup-cupan gitu ya. Yes, jadi pertandingan sistem gugur. Langsung gugur. Terus. Oke. Kemudian dapat kalau sekarang aku pengen tahu deh, kan kebetulan aku sekarang kan ngerantau nggak di tinggal di komplek ya, jadi kayak apa namanya yang di komplekku sendiri juga nggak ada pertandingan kayak gitu. Nah aku pengen tahu nih dari bapak-bapak komplek, sudut pandang bapak-bapak komplek tuh lombanya itu seperti apa, terus hadiahnya tuh kayak apa sih? Apa lebih? Dulu kan mungkin hadiahnya kayak cuman baju yang di atas tiang toh. Sama buku Kiki lah, buku Kiki. Nah, sekarang hadiahnya apa? Sekarang itu dari warga ke warga konsepnya. Oh. Panitia minta sumbangan ke warga. Sama aja ya, muter ya. Terus. Jadi buat pertandingan hadiahnya dari hasil sumbangan. Jadi lebih ke situ. Nah, gitu. Jadi mungkin di 17 Agustus itu konsepnya emang sudah berubah, Win. Jadi bagaimana kita yang di perantauan itu merasakan perubahan itu lumayan terasa. Tidak banyak pertandingan ini ketemu sama warganya juga mungkin ngumpulnya pas 17 Agustus. Oh, nah emang sebelumnya nggak ngumpul? Enggak. Ternyata anti sosial lagi ya. Oh ya, jadi kira-kira gitu ya untuk obrolan tentang kemerdekaan Indonesia ya. Iya, yang berhubungan dengan film ya. Dengan perjuangan bener. Gitu. Dengan nostalgia zaman-zaman dulu kita bisa bermain banyak ya. Bermain. Sekarang kita sudah hanya bermain saham. Jadi intinya dari dari dulu kalau waktu kecil kita pas kemerdekaan tuh kita banyak lomba gitu. Tapi sekarang ketika kita udah merantau, makna itu jadi bergeser gitu karena hal yang dulu kita rasakan tuh nggak bisa kita rasakan lagi gitu. Jadi buat teman-teman teman-teman takwa yang mungkin seumuran kita yang punya anak gitu kan untuk udah punya anak tuh, Win? Kita umur berapa sih? Yang punya anak itu ya nggak apa-apa kalau misal izinkan mereka untuk ikut lomba di komplek gitu untuk merasakan masa-masa kecil mereka gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja buat podcast AI dulu sesi takwa. Iya, sampai jumpa mungkin. Buat teman-teman yang mungkin ada masukan, kritik dan saran, bisa langsung komen di YouTube-nya kita di Tangbar. Tangbar ya, ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Thank you semuanya. Lalu sampai jumpa.